Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang para pemirsa Jejak Rekam TV. Selamat menunggu waktu berbuka pada hari ini Sabtu tanggal 22 April. Taufik menindaklanjuti kelanjutan yang terdahulu mengenai pemindahan ibu kota provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Case-nya itu adalah mengapa ini dipersoalkan, mengapa ada yang mempersoalkan segala macam. Ini episode yang keempat. Pada hari ini alhamdulillah kami bisa mendatangkan salah satu mantan pejabat karena kemarin sudah pensiun ya Pak. Jadi ini Pak Haris, saya sering menyebutnya Kanda Haris atau Om Haris. Kami sering biasanya ngobrol ngobrolnya om-oman atau abang-abangan segala macam. Mungkin om-om atau apalah nanti. Mungkin kami sapa dulu. Pak Haris, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Jadi yang penting saat ini kegiatannya kelihatan lagi sibuk sekali ya Pak? Iya. Rutin aja, kan sibuk. Terlalu sibuk kan lah. Cuma selain apa KKN ujung-ujung mana ya? Pengacara, pengangguran banyak acara. Hari selamat sore, Pak Haris selamat sore, selamat datang di acara kita ngobrol ngopi akhir pekan, ngobrol pinggiran setiap akhir pekan. Ini acara ini sebenarnya acara rutinnya dulunya Jejak Rekam Media Online. Nah, Jejak Rekam TV ini pengembangan unit cakupannya Jejak Rekam supaya bisa lebih meluas lah, mengikuti perkembangan. Nah, jadi kita coba ke arah situ. Mudah-mudahan nanti dengan adanya ini semakin banyak lah menginformasikan kepada masyarakat bahwa berbagai hal terkait dengan salah satu isu kita kali ini sebenarnya isu mengenai pemindahan ibu kota provinsi ini. Nah, ini mungkin terpaksa hari ini nih kita nih sore ini nih bernostalgia masa lalu karena kalau tidak Pak Haris kan pernah aktif sebagai salah satu bagian dari birokrat tertinggi sebenarnya. Kalau dari segi ini kan birokrat tertinggi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Ini mungkin Pak Haris bisa menceritakan mengenai persoalan pemindahan ibu kota ini kira-kira apa sebenarnya, kok bisa misalnya akhirnya ujungnya ini menjadi yang istilah saya itu sebenarnya untuk polemik nih. Seperti apa nih kira-kira Pak Haris nih? Iya, baik, terima kasih Adinda Subhan. Kalau ada Kakanda berarti ada Adinda. Ya, itulah. Kalau ada Om berarti ada Om. Ya, memang di beberapa minggu yang mungkin bulan terakhir ini yang bukan isu, ini pembicaraan yang sangat menjadi seksi di jagat maya ataupun di dunia nyata soal pemindahan ibu kota. Tapi kalau kita bicara soal pemindahan ibu kota ini tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Ya. Loh, ibu kota negara ibu kota negara itu udah berapa kali? 6 kali atau 9 kali dipindahkan. Nah, terus di Malaysia ibu kota negara sudah pindah. Terus yang baru-baru kan ibu kota negara. Iya, Gaduhan itu muncul kan karena ada persoalan-persoalan yang tidak dilalui mungkin. Saya tidak bicara dalam konteks sebagai seorang yang mempertahankan ataupun yang ingin memilih. Tetapi saya melihat pada persoalan realistis saja bahwa pemindahan ibu kota itu tidak ada masalah sebenarnya, sepanjang ada hal yang normatif yang harus kita lakukan, kita jalankan. Kemudian hal yang bersifat psikologis juga harus dilakukan, komunikatif. Kan yang namanya ibu kota provinsi itu bukan ibu kota Banjarmasin, ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Artinya kalau ada yang mempersoalkan tidak hanya kota Banjarmasin sebetulnya kalau kita mau bicara realistis seperti itu. Tetapi oke lah, ini sudah bulir. Saya kira karena ada peluang di situ, ya pemerintah kota Banjarmasin dan seluruh warganya
ya saya kira tidak ada yang salah. Mereka mempermasalahkan itu karena ya mungkin ada hal yang harus dipertahankan dan apa yang dipertahankan ya saya tidak paham itu. Tetapi yang jelas bahwa kalau ada pemindahan ibu kota itu hal yang wajar saja. Sepanjang tadi ada hal yang normatif, psikologis dan mungkin politis juga harus menjadi perhatian dan itu tidak menjadi persoalan. Nah kemudian kalaupun ada yang ingin mempertahankan, ada usah pindah, kita di sini kami cocok aja masyarakat kami itu juga hal yang biasa. Tapi kan ada forumnya, ada medianya yang berwenang memutuskan terhadap undang-undang tersebut. Kan yang dipersoalkan undang-undang. Nah tapi ini seperti ini. Ini kan ada pandangan ya bahwa yang dipersoalkan mereka ini kan merasa tertinggalkan dalam proses terjadinya pembinaan, itu tidak diajak untuk secara ini untuk berkomunikasi atau diikut sertakan secara nyata. Ya itu gambaran yang dari kita hasil beberapa narasumber yang kita paparkan, yang kita undang kemarin menyatakan bahwa sebenarnya termasuk persoalan hukumnya sebenarnya yang jadi ini adalah persoalan prosedur ya kata mereka kan. Prosedur yang semestinya harusnya melalui ya kami ini sebagai orang yang ada di Banjar di bahasanya itu kan misalnya kayak pemerintah kota melalui wali kotanya merasa bahwa ada pernah tahu bahwa ini dipindah, kemudian dewan kotanya semuanya menyatakan sepakat kan pernah tahu juga dan bahkan akhirnya sepakat untuk mendorong dilakukan uji atau judicial review. Nah bahkan kan informasi yang dari media disampaikan ini bahwa sebenarnya pemerintah kota Banjarbaru pun tidak tahu juga ini bahwa ini akan ketimbang dipindahkan ke sana. Nah lalu di sini ini mungkin Anda Haris ini seperti ini. Nah Anda Haris kan tadi pernah menjadi birokrasi yang artinya sebenarnya birokrasi yang tertinggi lah. Artinya mestinya ini kan tahu nih kan istilahnya paling tidak mengenai muaranya atau mungkin kisah-kisahnya kenapa nih. Apakah memang dulu tuh pernah dibicarakan nih kira-kira ini kita pindah nih dari Banjarmasin ke Banjarbaru sudah sepakat semuanya seperti ini atau seperti apa kira-kira? Baik, sesuatu itu kan menjadi pembicaraan hangat, sesuatu itu terjadi tidak mungkin tidak ada sebabnya, ada sebab menunjuknya, ada sebabnya. Nah sebetulnya ini kan menurut saya ini persoalan komunikasi saja, persoalan komunikasi. Baik siapa yang mengusulkan ataupun kedua pemerintah kota ini, sementara ini kan masing-masing kaget. Satu kaget karena dipindah, satu kaget karena menerima. Tiba-tiba ada undang-undang. Ini kan ada pusenman, ada tandanya. Dan kita tahu itu, kita tahu bahwa itu rencananya. Ini kan ada persoalan yang persoalan ada aktor ya, katakan aktor mungkin yang bermain di situ, memainkan ini entah apa tujuannya saya tidak paham. Karena tidak mungkin ini ujung-ujung tiba-tiba muncul, tiba-tiba menjadi materi di dalam pembahasan di DPR RI kan. Tapi sepengetahuan Anda Haris ini jadi pada saat ini seperti apa nih? Sepengetahuan saya ini kan sebetulnya rencana ini kan adalah visi-misinya calon gubernur waktu 2005 dengan Pak Rosehan ada ini artinya pemindahan ibu kota, pemindahan pusat pemerintahan sehingga saya itu yang kemarin pusat pemerintahan yang disepakati saat itu pada saat itu oleh Kota Banjarmasin Pak Ibnu Sina kan anggota DPRD provinsi. Nah memang karena terjadi perdebatan yang sangat sengit waktu itu jadi waktu itu perdebatannya yang saya tahu, yang saya dengar dari Kepala Biro Hukum Pemprov Kabupaten Maluku, kemudian kalau tidak salah Prof Wahyu itu yang sebagai tenaga ahli atau yang menggodok masalah akademik itu berusaha kelingkungan juga pada saat itu. Mungkin sesaat bisa artinya sebenarnya sejak dulu pada saat berkeinginan itu sudah proposal untuk pemindahan di kotanya. Akhirnya kan disepakati pemindahan yang di jalan tengahnya. Saya tidak paham apakah pemindahan ibu kota itu tidak disetujui lalu di drop konsepnya itu atau tidak di drop
Sehingga itu yang dimanfaatkan. Artinya ada ujung-ujung tanda kutip ujung-ujung ada itu Ya kan? tidak mungkin ada. Masih ada itu. Hanya saja di PJMD dan lain sebagainya. Itu tidak. Ini sampai ke periode Pak Gubernur Sadio itu tidak ada itu. Nah artinya kan ini jadi unik nih, unik Ya. cerita unik kan? Ya unik bagi apa ya? Bagi kita yang punya kepentingan, Ya. bagi orang yang kepentingan untuk pindah ya tidak Ya. mungkin lagi. Makanya kan yang jadi persoalan artinya kalau dulu misalnya perdebatannya panjang sehingga diambil jalan tengah hanya memindahkan pusat pemerintah ke Ya. segala macam. Nah artinya sebenarnya itu kesepakatan yang tidak berubah sebenarnya kan, tapi ujung-ujungnya ini pindah ibu kotanya. Ya artinya pemindahan ibu kota ini seandainya nih kan, seandainya ini diajak ke publik atau dilakukan seperti yang kemarin uji publik, mungkin akan ramai juga kira-kira ya. Sebenarnya ya ini kan dulu rame ini kan memutuskan sesuatu, apalagi ketika DPR ini menjadi undang-undang, ini kan soal politis. Iya. Ya dalam permainan politik ini kan harus ada sesuatu strategi bagaimana ibarat orang main bola bagaimana bermainnya supaya gol. Ini kan urusan mereka. Oh jadi artinya kalau menurut saya ini asik ini kan. Jadi kan ada sesuatu lah. Iya. Ada sesuatu. Nggak tahu ya ada sesuatu, ada dua sesuatu. Nah jadi kan mungkin yang jadi ini, nah yang jadi persoalan ini kan keberatan Ya. dari para pihak yang akan dipindahkan itu adalah memang mereka merasa bahwa ini tidak pernah ada terbicarakan. Artinya mungkin Saya kira itu betul. nah, artinya mungkin bagi yang mendorong atau menginisiatori memasukkan bahwa ini akan Kita itu tidak paham. Ya tidak paham. Kok kita kadang tidak bisa menemukan siapa orang yang mengusul dan sebagainya, kan tinggal mencari itu di DPR RI misalnya dua kota ini kalau masih satu yang sakit Anda 5, satu paket dilepas, ya datang aja. Tapi memang kan konsultasi karena misalnya. sudah berlindung karena Ya. kutip ya di balik keputusan semua DPR RI yang terkait dengan pembodokan itu. Ya maksud saya kan sebelum kita mengajukan judicial review itu ada pendekatan apa personal gitu. Tapi memang kalau di media sosial kan sudah jelas di berita-berita itu bahwa antara DPR RI dengan yang ada di sini nih yang keberatan ini memang yang menurut yang DPR RI ini kan bahwa ini sudah melalui mekanisme sebenarnya dulu seperti itu. Tapi nanti itu dibuktikan saja mekanismenya yang mana. Kan tinggal pemerintah kota dengan masyarakat. Ya. Nah, ini proses judicial review ini mungkin kita ada mekanisme. Maksud saya berpikir itu di tahapan awal dikomunikasi dulu sebelum. Jadi harus ada mediator yang mengomunikasikan. Mediator. Tidak ada persoalan yang bisa diselesaikan. Lagian ini kan kalau sudah masuk ke ranah hukum seperti ini kan ini kan sebenarnya agak menarik. Tadi kan kita bicara mediator. DPR Kota Banjarmasin semuanya kan sepakat melakukan judicial review. Nah, padahal partai-partai yang menjadi anggota itu kan sama dengan partai-partai yang ada menggodok hadirnya undang-undang itu kan, memasukkan pasal tersebut kan. Nah, sudah kenapa tidak partai-partai ini yang misalnya berkomunikasi dengan yang di DPR RI lalu menggali di sebenarnya apa? Makanya setelah kepala daerah, setelah Pak Wali Kota kalau dibuat mempersoalkan, baru kan mereka. Nah, seharusnya kan mereka itu melakukan konsultasi ke provinsi, dari provinsinya terutama bagian-bagian yang terkait. Sehingga tahu ceritanya seperti apa sebetulnya. Ini kan sepertinya ya tadi seperti dikatakan Dinda Subhan, kayak berhadapan-hadapan antara partai A di sini, partai kan jadi aneh-aneh di sana, aneh kan? fraksi yang di sini. Jadi kalau bagi kita masyarakat, ini kan menjadi sesuatu yang sangat cukup aneh juga kan sebenarnya. Kenapa sih tidak dilakukan misalnya komunikasi? Ya, makanya saya bilang dari pertama tadi, ini persoalan komunikasi saja sebetulnya. Komunikasi tidak dikomunikasikan. Cuma kenapa komunikasi itu tidak dilakukan baik oleh yang mengusul ya, yang membawa barang ini ke DPRD atau yang keberatan itu itu kan pada sesuatu. Kenapa tidak dikonsultasikan? Kenapa ujung-ujung langsung bermain ada sesuatu lagi kan? Ada dua sesuatu. Aduh, dijawab para pemirsa di Jakarta ini kan kita semakin menarik lah. Cuma mungkin ini kan penasaran nih kami Anda. Anda ini kan
sekretaris daerah provinsi kan Ya. pada saat Ya. proses awal-awal ini kan. Ya. Awal sebelum jadi ini nih. Ya. Jadinya pernahkah misalnya DPR RI yang menjadi pengusul ibaratnya keluarnya undang-undang ini mendiskusikan dengan pemerintah provinsi di zaman Anda mengenai persoalan bahwa nih memang nih Banjarmasin kada jadi ibu kota lagi, kita pindah ke Banjarbaru. Secara formal ataupun non formal, orang per orang ataupun ke lembaga tidak pernah. Mas, Kayak kita Ini kan- tapi mungkin entah langsung ke Pak Gubernur pernah bicarakan, entah ada pejabat teknis. Nah, kami tapi kan, tidak nah ini kalau tahu bagi kita nih, bagi kami warga masyarakat nih, saya yakin nih mewakili juga masyarakat yang lain. Ini kan jadi lucu nih, kebijakan yang sebenarnya sangat berarti besar bagi Kalimantan Selatan. Karena kita harus ingat kan, Banjarmasin ini bukan hanya ibu kota Kalimantan Selatan. atau bisa juga setelah pasca saya mundur itu. Tapi kan prosesnya kan bisa ingat saya proses ini pada saat, karena kami pernah dulu pada saya anak salah satu membahas Maksudnya diusulkan apa macam segala itu proses berbicara dengan pejabat pemerintah di provinsi mungkin bisa saja setelah kami sudah. Tapi biasanya kan kalau ada resmi itu kan mesti media menyampaikan. Iya. Oh, ini kan di media kan dapat aja. Makanya itu tadi, ini kan sesuatu yang Kalau saya berasumsi dengan informasi kan proses undang-undang itu kan tidak bisa hanya misalnya mendadak diubah. Jadi ada proses yang jelas berkesinambungan. uji publik Pak dulu. Nah, jadi ada proses berkesinambungan. Jadi sebenarnya kan ada draft awal dari naskah akademik segala macam itu di beberapa kali dipelajari, didiskusikan, bahkan disampaikan ke tokoh-tokoh masyarakat segala macam. Dan sepengetahuan kami, karena kan pada saat itu kami juga pernah bertemu dengan salah satu aktivis yang datang khusus ke waktu itu ke rumah mendiskusikan mengenai pemindahan ibu kota. Tapi yang kita diskusikan pada saat itu adalah bagaimana supaya di dalam undang-undang itu nilai peran Kalsel itu semakin menguat. Jadi misalnya perlu ada otonomi khusus segala macam seperti itu yang ingin dibicarakan. Dan di dalam yang kita bahas pada saat itu tidak ada satupun yang berbunyi mengenai ibu kota provinsi dari Banjarmasin pindah ke Banjarbaru. Itu awal sebelum COVID. Sebelum COVID itu sudah ada mendiskusikan mengenai itu. Karena ini kan sebenarnya panjang nih. Ya. Nah, tapi begitu mungkin tadi seperti kata Anda tadi begitu sudah misalnya pensiun tadi, lalu setelah itu mungkin ada pembicaraan. Kan sebenarnya dalam mekanisme peraturan perundang-undangan penyusunan kan tidak ada draft mungkin. awal lah. Nah, tidak mungkin lah bisa secara yang dulu bisa pernah asosiasi dibicarakan. dulu yang gitu. Memindah loh ini. Ya. Dan saya mungkin ulun mungkin belum lah, mungkin suatu saat akan datang lah ke kabupaten-kabupaten mencoba bertemu dengan tokoh-tokoh di kabupaten. Apakah mereka tahu? Karena kan persoalan ibu kota ini bukan hanya persoalan Banjarmasin, kabupaten tapi kabupaten juga punya hak. Nah, mungkin aja kabupaten Banjar merasa lebih tua, mestinya di tempat saya atau kan bisa seperti itu. Saya balangan sana. Nah, balangan segala macam kan. Jadi kalau kita melihat IKN mungkin kan balong. Nah, kalau kita melihat habisnya bisa kalau kita melihat kekinian mungkin saja sebenarnya ibu kota provinsi kita di Tabalong ya, makanya IKN kan sebenarnya persoalan pemindahan ibu kota ini mau direncanakan ataupun seperti ini kejadiannya tetap juga seperti ibu kota negara kan sudah rencanakan awal jadi kita juga masih ramai di persoalan. Iya, itulah. Tetapi yang harus kita perhatikan itu bahwa tadi uji publik misalnya bagaimana sebetulnya keinginan masyarakat bukan keinginan pejabatnya bukan keinginan yang mengusulkan ya, tadi atau ataupun yang ingin mempertahankan kan tidak atau keinginan tadi yang ada sesuatu jadi ini apa ya adanya itu kegaduhan itu kan ada karena tadi Mr. X yang Mr. X atau kelompok X orang nggak tahu siapa ini namanya. Nah, dia kan jelas kita tidak tahu kan Pak Wali Kota kan tidak tahu. Banjarbaru Dewan tidak tahu semua. Dewan tidak tahu. Ya, kok sama tidak tahu berarti ada apa? Aneh lah itu. Nah, lalu nih bicara sesuatu. Kita sesuatu yang nanya apa kira-kira sesuatu yang membuat mereka jadi ingin memindah itu. Sesuatunya itu apa kira-kira? Siapa tahu dalam pengalaman dia segala macam bisa. Ya banyak sebetulnya sesuatu itu bisa ada
dengan kepentingan tertentu. Ya bisa dari aspek politik, bisa aspek ekonomi. Ya, saya kira dua hal itu ya mungkin. Kalau aspek sosial budaya, saya kira itu relatif. Tetapi aspek ekonomi mungkin ya. Ekonomi bisnis lah. Ekonomi bisnis ya, bisnis dalam arti bisnis, ekonomi dalam arti bisnis itu bisa terjadi. Cuma misalnya kan kebetulan kita punya tanah banyak itu bisa seperti itu bisa kan. saja. Atau punya aset-aset yang luar biasa. Sebahan isi tanah ratus ribu hektar, tapi kan mungkin pulang kayaknya baru. Paling kadang beberapa selalu banjir baru lah saya. Ini kan tapi apapun nanti misalnya keputusannya tentang pindah, saya kira ini harus ada kolaborasi pengembangan kota dua kota ini, baik Banjarmasin ataupun Banjarbaru, sehingga ini betul-betul satu pengembangan yang terintegrasi. Karena selama ini pun sebetulnya dengan meskipun tidak dalam bentuk nyata terintegrasi, ya buktinya Kabupaten Banjar juga. Tapi sebenarnya kalau bicara integrasi, kita kan pemerintah provinsi kan punya konsep Banjar Bakula kan. Nah, itu. Saya pikir makanya tadi kenapa ada Banjar Bakula? Itu yang kita ke depan, yang kita ke depan harus jadi kan misalnya kita soal kenapa harus pindah, harusnya tetap jadi tetaplah dengan konsepnya kan sebetulnya prinsipnya bagaimana ekonomi di suatu daerah yang mau dipindah itu bisa bertahan atau bisa lebih maju dengan konsep terintegrasi. Tapi kemudian bagaimana pengembangan wilayah-wilayah yang di sekitar itu yang disebut Banjar Bakula itu dikatakan Banjar Bakula itu sebenarnya salah satu konsep yang sebenarnya akan menjadikan kota itu semua terintegrasi. Jadi menurut saya itu sebenarnya tidak menjadi persoalan penting kalau persoalan misalnya pindah ibu kota segala macam. Kalau pindah Subhan mungkin boleh saja, bukan tidak persoalan penting. Kalau saya sebagai narasumber nggak tentu digantung orang. Saya tidak saya tidak mau berdiri antara kepentingan. Saya hanya menjadi mengemukakan pikiran. Tapi kan yang menarik ada sesuatu itu kan kan kalau bicara sesuatu itu kan pasti ada kepentingan. Nah jadi kan mungkin ini kira-kira nih kan kemudian ini kan sudah memasuki tahapan dokumen kan sudah diantar oleh pihak penasihat hukum warga. Jadi warga ini kan menggugat melalui salah satu pengacara Anda, lalu ini sudah didaftarkan dimasukkan ke dalam lembaga yang di sana majelis MK ya. Nah lalu menurut Pak Mantan ya kan atau Mantan saja atau Kanda Haris Pemantan. Jadi kan pasti pengetahuannya sangat banyak lah sebenarnya terkait di dalam itu kan. Di dalam mengenai dulu ini seperti apa nih. Kira-kira sesuatunya ini akan terungkap lah pada saat nanti persidangan. Saya kira persidangan tidak mengungkap itu. Tidak mengungkap siapa yang mana, tapi mungkin hanya berbicara sah tidaknya atau diterima atau tidaknya saja. Kalau sesuatu itu nanti ya seiring dengan waktu pasti akan terungkap. Nah makanya memang artinya orang kan biasa orang pengen tahu siapa dalam ini yang mesti memang harusnya pulang ke Garuda. Kita sendiri merasa penasaran juga sebenarnya siapa sesuatunya nih. Kalau sesuatunya itu pasti manusia. Jelas manusia. Itulah sesuatunya. Kalau kaitannya dengan dan manusianya itu punya kemampuan komunikasi yang kuat, lobby yang kuat, dukungan mungkin kan dukungan soal dukungan tuh cuma yang jelas ini orang yang sangat memiliki kemampuan berkomunikasi artinya nih sebenarnya ini kan kita kan bagi kita pribadi sebenarnya mungkin bagi yang merasa ya tanda kutip lah merasa terluka lah sebenarnya kenapa pemindahan ini kok misalnya ada pernah dibicarakan, kan pernah kita mendengar di media. Karena kebetulan kami ini kan cukup aktif menulis mengenai kota sebenarnya. Nah seandainya dipindah kan paling tidak kita bisa memberikan pandangan sisi lain di media segala macam. Uji publik tadi penting artinya kan dari aspek sosial, budaya, ekonomi, aspek teknis, lingkungan. Apakah sudah ada pantas lagi untuk dikembangkan bisa? Sehingga lalu itu menjadi itu kan kita tidak tahu. Tetapi yang jelas bahwa
apapun nanti yang terjadi, mau jadi atau tidak, bahwa ini harus kita terima. Ya, bagaimana kita menerimanya? Kita harus tawarkan konsep. Akhirnya kan tawarkan konsep bahwa konsep pembangunan yang terintegrasi tadi tadi. Nah, karena itu berarti pemerintah provinsi harus lebih proaktif lagi. Mengintegrasikan ini, membangun banyak proyek. Saya pikir kegiatan pembangunan konsep kerja Papua sudah cukup sangat bagus. Jadi tinggal kita fokus ke situ, sehingga pemindahan ibu kota kalaupun itu terjadi, itu kadang menjadi persoalan karena tidak mengganggu. Artinya kan Lapian kan luas kita kan terlalu jauh lah sebenarnya, terlalu dari Banjarmasin ke Banjarbaru itu kan kalau tingkat macet itu kan paling ya 20 sampai 25 menit lah ke Banjarbaru. Tapi karena sekarang ini kan persoalan macet kan. Sekarang kan bolak-balik ini kan sudah inilah. Nah, jadi kemudian nih kira-kira nih, tapi kita bukan bicara dalam hal persoalan sebagai mantan pejabat, dan kan itu kita hilangkan. Ini sebagai warga biasa. Ini penutup nih sebenarnya kita tanya nih. Kira-kira sebenarnya kalau perasaan Anda sendiri itu setuju atau tidak dipindah ibu kota? Jadi artinya kita dari Banjarmasin dipindah ke Banjarbaru. Ada mungkin dari pengalaman Anda dalam hal mungkin, karena kan orang tua Anda ini kan termasuk budayawan, termasuk tokoh masyarakatnya, jadi kan pasti tahu lah sejarah mengenai Banjarmasin ini kan. Ini kira-kira menurut Anda ini seperti apa nih? Kita realistis saja. Kalau bicara soal sejarah, soal budaya, di sini kan pernah jadi ibu kota besar, ibu kota Kalimantan, karena ibu kota besar. Kemudian di sini ada pelabuhan dan sebagainya. Ya wajar-wajar saja, karena memang dia menjadi ibu kota. Lalu dipilih menjadi ibu kotanya. Lalu dipilih kan karena kota pelabuhan kan, gitu. Kalau kita bicara soal pengembangan ke depan, Adi Subhadi kan orang pengamat perkotaan. Sudah tahu lah sebenarnya bagaimana bisa mengembangkan. Kalau kita bicara teknis seperti itu, ya tentu kita ada pilihan-pilihan. Kan? Jadi saya tidak spesifik menjawab setuju atau tidak, tetapi kita harus melihat bagaimana kota kita tercinta Banjarmasin ini, kota tercinta Banjarmasin. Ini bahaya nih kota tercinta ini sebenarnya orang karena jadi secara tersirat sebenarnya kan nama kota tercinta itu kan beda tuh udah kan. Banjarmasin tercinta ini kalau ingin kita perkembangkan kan tidak harus ibu kota dipindah, bisa pindah. Tapi bagaimana? Artinya saat dipindah ataupun tidak dipindah kan menjadi persoalan. Saya tidak tidak bicara itu. Tetapi bagaimana masyarakat kita, rakyat kita di sini, bagaimana ekonominya bisa baik tetap di sini. Mau kayak itu aja juga, apa juga? Ya, ada yang paling penting itu sebenarnya visi misi ke depan, implementasi menata kota kita. Ini itu sebenarnya terakhir tadi untuk Pak Haris, Anda harus ada bonus pertanyaan satu. Kan dulu pernah bercalon jadi wali kota, walaupun yang dalam perjalanannya takdir belum memihak lah. Kalau seandainya nih jadi wali kota dan terjadi ini seperti apa sikap? Saya tidak mau berandai-andai. Pertama, saya tidak pernah konsepnya itu kalah, tapi ada sebuah kegagalan saja. Kalau gagal, yang terbaik lah berarti yang diberikan. Jadi saya tidak ingin berandai-andai bahwa ini, tetapi yang jelas bahwa tadi dari awal sudah ini kan persoalan komunikasi saja. Artinya kalau misalnya ini saya tangkap coba saya rumuskan. Rumuskan dengan. Berarti kalau misalnya saya Pak Haris lebih dahulu mengkomunikasikan, mencari sebenarnya apa akar persoalannya. Kalau misalnya ini setelah itu tahu barulah bisa ini. Mungkin itu kata Haris yang ngobrol pinggiran kita hari ini. Demikian para pemirsa Jejak Rekam TV yang dirahmati oleh Allah, dan insya Allah kita berbuka lagi nih sebentar lagi. Demikian acara Ngopi Pinggiran akhir pekan kita bersama Pak Kanda Haris yang dulu pernah melanglang buana di birokrasi sampai mencapai jabatan tertinggi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dan sekarang alhamdulillah menjadi rakyat biasa. Mudah-mudahan beliau nanti akan jalan kemana-mana menampung persoalan yang ada di Kalsa.
Nah, suatu saat siapa tahu beliau nanti akan kembali untuk terjun ke dunia persilatan tanda kutip. Demikian dialog hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada Kang Daris, kepada para pemirsa. Kalau ada hilaf salahnya dalam dialog ini, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.